Guru honorer bernama Maria Teresia Sensi tak kuasa menahan tangis saat diwawancarai awak media setelah acara peletakan batu pertama bedah rumah di lingkungan Buanawa 2 Paroki Santo Donatus Buanawa pada Kamis 9 September kemarin. Puluhan tahun Maria dan keluarga tinggal di rumah sederhana, beratap seng dan dinding bambu. Tetangga bahkan menyebut rumah Maria sudah tidak layak dihuni. Terkait informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Pos Kupang. Ada Oris Goti yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Oris. Halo Firda. Oris, bisa Anda jelaskan sudah berapa lama Maria ini yang menjadi guru honorer begitu tinggal di rumah tidak layak huni ini? Ya Firda, sudah puluhan tahun Ibu Maria Teresia Sensi bersama suami dan anak mereka ada 4 tinggal di rumah yang sangat sederhana, sempit, dan boleh dibilang rumah mereka sudah tidak layak dihuni. Nah, perlu saya gambarkan secara singkat terkait dengan kondisi ekonomi dari keluarga Ibu Teresia ini. Nah, Ibu Teresia sendiri berprofesi sebagai seorang guru honor. Dia sudah 14 tahun menjadi guru honor di SD Buanawa, sementara suaminya sebagai tukang ojek. Nah, mereka sudah lama merindukan memiliki rumah baru, namun karena kendala secara ekonomi, mimpi itu tidak terwujud. Lalu pada tahun 2018, mimpi untuk memiliki rumah baru akhirnya terkubur karena suami dari Ibu Maria Teresia Sensi ini meninggal dunia. Nah, sejak saat itu kehidupan Ibu Maria Teresia Sensi berubah drastis, di mana dia harus menafkahi keempat anaknya dan membiayai sekolah keempat anaknya itu sendiri. Di mana saat ini ada anak-anaknya, ada yang sedang kuliah, ada yang di bangku SMP dan SD. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain mengajar di sekolah, Ibu Maria juga menjual makanan ringan di sekolahnya kepada rekan guru dan juga kepada para murid. Sekian, Firda. Oris, lantas bagaimana untuk kronologi hingga Ibu Maria ini mendapatkan rumah baru? Ya, Firda. Program bedah rumah ini adalah program Keuskupan Agung Ende bersinergi dengan PLN UPK Flores dan pemerintah Kabupaten Ende, di mana melalui pengelolaan faba atau limbah batubara dimanfaatkan dibuat menjadi batako, dan batako itu digunakan untuk membedah rumah warga. Nah, sasaran penerima bantuan ini yakni kaum marginal atau masyarakat yang terpinggirkan. Lokasinya di lingkungan Buanawa, Paroki Santo Donatus. Tidak hanya di situ saja, program ini akan berjalan berkelanjutan, tetap menyasar kaum marginal. Pada intinya program ini untuk mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. Sekian, Firda. Oris, kemudian bagaimana untuk reaksi dari Maria sendiri dan keluarga seusai mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan rumah baru begitu? Ya, Ibu Maria tidak kuasa menahan tangis ketika dalam acara peletakan batu pertama. Dia, ketika kami beberapa awak media mewawancarai, dia menyatakan bahwa dia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata seperti apa kebahagiaannya, namun dia mengatakan puji Tuhan dia bisa mendapatkan rahmat yang sebesar itu menurutnya, karena sudah bertahun-tahun dia rindu untuk memiliki rumah layak dihuni. Sekian, Firda. Kemudian bagaimana tanggapan dari pihak penyelenggara, baik pemerintah begitu maupun tokoh agama setempat terkait ada hunian baru untuk Maria? Ya, Keuskupan Agung Ende, Monsinyur Vincentius Potokota, mengapresiasi PLN dan juga pemerintah Kabupaten Ende yang telah bersinergi secara baik untuk mensukseskan program ini. Lalu Bupati Kabupaten Ende juga menegaskan bahwa PLN dan Keuskupan Agung Ende sangat membantu dalam upaya pembangunan daerah, dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin. Lalu manajer UPK Flores, Lambok Siregar, mendukung inovasi atau program-program yang dijalankan oleh Keuskupan Agung Ende dengan dia berkomitmen bahwa rencana-rencana berkelanjutan dari program ini akan senantiasa didukung oleh PLN UPK Flores. Nah, perlu saya tambahkan, Siska, pada hari peletakan batu pertama kemarin, Kamis 9 September 2021 itu dihadiri oleh
peletakan batu pertama itu oleh Uskup Keuskupan Agung Ende, Bupati Ende, dan juga manajer UPK Flores. Sekian Firda. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan guru honorer yang menerima rumah huni bernama Maria Teresia Sensi. Berikut liputannya untuk Anda. Saya pertama mengucapkan puji Tuhan karena tidak menyangka untuk saya hari ini begitu banyak orang yang datang, terutama pemimpin uskup, kedua Bapak Bupati, ketiga pengurus-pengurus dari itu yang DPR yang sempat datang ke sini. Saya menceritakan terus terang Pak, saya tidak pernah menyangka akan menerima bantuan sebesar ini dan orang-orang besar akan datang ke sini. Saya ini seorang guru honor, saya punya suami sudah meninggal, punya 4 anak. Terus terang tidak pernah merasa terharu Pak. Bisa datang begitu banyak orang. Yang kedua, sebenarnya awal-awal saya tidak pernah siap untuk menerima ini karena saya tidak punya uang. Pak sendiri tahu bahwa saya seorang guru honor dengan 3-4 bulan baru saya bisa menerima gaji Pak. Hanya karena dengan kemampuan hasil dari Bapak umat, KOB, segala Bapak Ibu umat, KOB semua, satu lingkungan ini semua membantu saya meringankan beban saya, maka saya siap menerima. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.